Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ohayo gozaimasu minasama. Nah, yang saya hormati Ketua Jurusan Keperawatan Singkawang, Ketua Prodi D4 Keperawatan Singkawang, Ketua Prodi D4 Keperawatan Singkawang, seluruh dosen beserta staf lingkungan Poltekkes Singkawang, serta para narasumber dan juga abang-abang, adik-adik, dan teman sejawat sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya pula kita bisa berkumpul dalam Zoominar ini. Walaupun dalam keadaan pandemi sekarang ini, semoga kita semua selalu dalam lindungannya, amin ya robbal alamin. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Adek Mareta Asman, alumni Keperawatan Singkawang Prodi D4. Alhamdulillah, kebetulan takdir membawa saya ke sini. Saya bekerja di Ebina Minami Koreisha Shisetsu Yogorojin Homu yang ada di Jepang, Prefektur Kanagawa, Ebinashi, Kota Ebina. Alhamdulillah, sebuah pengalaman yang luar biasa menakjubkan, bertemu banyak orang yang menginspirasi, ketemu dengan sekaligus berinteraksi bersama orang Jepang di sekitar sini. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman tentang saya yang sudah bekerja di Jepang ini sekitar kurang lebih setahun. Insya Allah jalan 1 tahun. Nah, prosesnya yang saya jalani sendiri di sini dari awal sampai akhirnya sedikit saya ceritakan. Pertama-tama saya ke BNP 2 TKI. Nah, kalau yang di Pontianak BNP 3 TKI kalau tidak salah. Kalau salah mohon maaf ya, bapak-bapak atau ibu-ibu dari BNP 3 TKI. Nah, di sana saya ikut program yang namanya EPA, IJPA, Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement. Kalau saya tidak salah ya, kalau saya mohon maaf. Sana saya mendaftar pemberkasan seperti ijazah dan lain-lain, semuanya diikutin semuanya. Alhamdulillah dalam proses itu orang-orang yang ada di BNP itu sangat baik, sangat mempermudah sekali. Jika bertanya di sana langsung cepat tanggap lah pokoknya. Kalau di sana baik-baik semua orangnya. Nah, pemberkasannya selesai, kemudian dinyatakan lulus di Pontianaknya pemberkasan itu. Selanjutnya kami berangkat ke Jakarta untuk melakukan tes. Nah, waktu itu saya dan teman-teman ada sekitar 8 orang atau 7 orang seperti itu, pergi ke sana buat tes. Tesnya berupa tes keperawatan, tes psikologi dan macam-macam lah. Nah, selesai dari sana ada yang dinyatakan lulus dan juga tidak. Kemudian kami langsung interview tes keduanya. Kalau saya tidak salah tes keduanya interview di Jakarta juga, di sebuah
hotel kalau nggak salah itu waktu itu. Kita langsung berbicara atau langsung dihadapkan dengan orang Jepang waktu itu. Akan tetapi ada penerjemahnya. Saya sendiri waktu itu sama sekali tidak tahu, masih nol sekali bahasa Jepang saya. Istilahnya masih buta huruf waktu itu, masih buta huruf Jepang lah pokoknya. Nah, banyaklah itu ditanya di sana. Dari motivasi, dari semuanya, dari latar belakang kita semuanya ditanya seperti itu. Nah, di sana kita divideoin sekitar beberapa menit lah, divideoin terus disimpan dan ditunjukkan dengan perusahaan yang ingin memilih kita untuk bekerja di tempatnya. Nah, di IJPA sendiri ada 2 program, yaitu program perawat lansia dan juga perawat yang di rumah sakit. Nah, kebetulan saya mendaftar di yang ke perawat lansianya. Nah, setelah di sana, setelah interview ini, besoknya langsung, kalau tidak salah ya, besoknya langsung tes kesehatan yang pertama. Nah, di tes kesehatan yang pertama itu semuanya menyeluruh, kita dites. Nah, selang berapa bulan, 1 bulan atau beberapa minggu seperti itu, kemudian dinyatakan lulus. Alhamdulillah, teman juga ada yang lulus waktu itu di kesehatannya. Kemudian kita disuruh masuk ke namanya website Jepang ya. Di sana kita adalah istilahnya matching. Nah, website ini disebutnya kita matching. Maka istilahnya dari pihak Jepang sana dan kita yang ingin melamar di pusat perawatan lansia tersebut, kita memilih dari daerah mana yang bagus. Dari kita sendiri yang memilihnya, kita mau daerah mana, perusahaan mana ya, kita ada daftarnya, perusahaan-perusahaan mana yang sedang membutuhkan orang. Nah, dan kita mendaftar di sana. Nah, jikalau si perusahaan itu memilih kita juga, nah itulah yang disebut dengan namanya proses matching antara perusahaan itu dan kita, saling cocok, artinya saling ya, matching itulah namanya ya. Terus setelah proses matching itu, saya kebetulan memilih di perusahaan yang ada di prefektur Kanagawa, karena kebetulan kalau di daerah atas seperti Hokkaido yang suhunya dingin sekali, saya pikir saya belum terbiasa untuk di sana. Terus juga kalau di Okinawa sendiri katanya agak panas seperti kayak di Indonesia katanya. Nah, maka dari itu saya memilih yang di daerah tengah, istilahnya dekat dengan pusat kota Tokyo, tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu jauh juga, tidak terlalu desa juga. Jadi enak buat mobilisasi dan kemana-mana seperti itu ya. Nah, alhamdulillah waktu itu berkat doa orang tua juga bisa lulus dalam matching itu, dan diterima di salah satu pusat perawatan lansia yang ada di daerah Kanagawa. Nah, setelah lulus kita melakukan pelatihan bahasa Jepang, yang mana waktu itu saya masih buta huruf lah istilahnya ya, masih belum tahu sama sekali huruf Jepang, yang namanya kanji, katakana, hiragana. Nah, saya tidak tahu itu. Nah, di sana kami dari jam 8 sampai jam 5 belajar bahasa Jepang.
Di sana diajar sama orang Jepangnya langsung, kalau tidak ada dosen bahasa Jepang yang diambil langsung dari universitas-universitas kalau tidak salah ya. Nah, di pelatihan 6 bulan tersebut di akhirnya itu ada tes kesehatan yang kedua terakhir. Nah, tes kesehatan yang terakhir itu menentukan kita berangkat atau tidaknya ke Jepang, dan juga nilai kita ya, nilai bahasa Jepang kita itu mencapai batas. Nah, setelah lulus itu kemudian saya, karena rentang waktu pergi ke Jepangnya seminggu, saya pulang dulu ke Pontianak buat bertemu dulu, istilahnya berpamitan dulu sama orang tua, karena kebetulan juga Lebaran. Saya waktu itu berpamitan dulu, kemudian berangkat lagi ke Jakarta seminggu kemudian kalau tidak salah. Nah, setelah itu kami ada pembekalan sebelum berangkat itu sekitar 3 hari. Nah, setelah 3 hari pembekalan itu selesai, berangkatlah ke Jepang. Kebetulan di Jepang itu ada 3 tempat pelatihan. Nah, karena jumlah peserta yang ikut program IJEPA ini lumayan banyak, sekitar 330 orang gitulah, yang terdiri dari 300 dari perawat lansianya dan 30 yang perawat rumah sakitnya. Karena yang bagi perawat rumah sakit dan perawat lansia itu kualifikasinya berbeda. Yang perawat di rumah sakit harus membutuhkan STR, pengalaman kerja. Nah, sedangkan yang perawat lansia itu sendiri tidak. Nah, berangkatlah melalui lagi yang namanya 6 bulan pelatihan bahasa Jepang lagi, dengan ya pastinya orang Jepang juga ya. Pelatihan 6 bulan di Jepang, kita mempelajari tentang kehidupan di sana, budaya masyarakat di sana, apa yang tidak boleh dilakukan di sana, dan berinteraksi langsung dengan sana. Juga kita belajar tentang keperawatan dasar, seperti anatomi. Nah, kita belajar di sana, tapi sekilas. Nah, kemudian setelah belajar 6 bulan itu, nah di dalam 6 bulan pelatihan yang di Jepang ini, kita nanti akan dipertemukan dengan orang dari pusat perawatan lansia tersebut, seperti entah itu direkturnya, stafnya, atau tingginya langsung. Nah, kebetulan saya waktu itu langsung bertemu dengan direktur perawatan lansianya tersebut. Nah, di sana berbincang-bincang, berbicara apa keluhannya dalam belajar, bagaimana kita pun boleh bertanya bagaimana tentang kehidupan di sana, apakah fasilitasnya ada. Nah, itu kita berbicara di sana. Nah, setelah itu, sampailah sekarang ini udah masuk ke dunia kerja sambil belajar di sekolah bahasanya, 1 minggu satu kali pertemuan. Dan ini insya Allah tahun ini tahun pertama saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata,
ada kalimat yang menyinggung atau entah gimana, saya mohon maaf. Semoga dengan sedikit sharing ini bisa menambah motivasi teman-teman sekalian yang ingin mendaftar atau ingin mengembangkan diri lah istilahnya bekerja ke Jepang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarimasu.